Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video kali ini aku mau membahas atau aku mau sharing momen tak terlupakan saat pengajuan nikah TNI. Nah, jadi di video ini aku mau cerita proses pengajuan dulu ya, waktu aku melakukan pengajuan nikah di tahun 2020 ya, di 2020. Nah, jadi tuh banyak banget nih teman-teman yang tanya, Kak, pengajuan nikahnya berapa lama selesainya, sampai kapan pengajuan nikah gitu kan. Nah, aku jawab tuh, kurang lebih pengajuan nikahku tuh emang lama, sekitar 5 sampai 6 bulan. Terus pada kaget, hah? Lama banget, kok bisa? Kakak ini aja cuma sebulan, ini aja cuma 2 minggu, ini cuma 3 bulan, bahkan ada yang lebih lama, ada yang 7 tahun, bahkan ada yang setahun. Nah, jadi aku jelasin ya teman-teman, bahwa pengajuan itu setiap orang tuh berbeda-beda ya, faktornya yang bikin lama tuh banyak banget. Pertama bisa jadi karena jarak ya, LDR. Kayak aku ini kan, aku dulu tinggalnya kan di Jawa Tengah. Terus suami aku penempatannya atau dinasnya tuh di Jawa Timur ya, udah beda provinsi. Terus belum lagi kalau si ceweknya ya, atau dulu aku tuh kerja nggak di rumah ya, jadi waktunya itu cuma ada di weekend libur, atau kalau enggak ya izin-izin di kerja. Nah, belum lagi kalau misal ngurus berkas kayak gitu kan tidak bisa langsung jadi, ada yang butuh proses sehari sampai 2 hari. Belum juga nanti kondisi di kesatuan gitu kan, tidak selalu komandan atau stafnya tuh ready buat kita pengajuan, jadi nunggu waktu yang tepat. Nah, jadi dulu itu proses pengajuan aku tuh ya, aku tuh udah jauh-jauh hari ya, jadi tuh di bulan Desember tahun 2019 tuh kita tuh sudah merencanakan dengan matang ya, kalau kita itu mau mempersiapkan pengajuan nikah. Nah, kemudian di tahun 2020 di bulan Januari kita sudah mulai nyicil tuh berkas-berkasnya. Suami sudah mulai nyicil di kesatuan, ngajuin gitu kan, nanti dapat kertas ya, itu banyak banget yang pernah aku sharing ya, berkas administrasi yang berlembar-lembar dari kesatuan, teman-teman bisa baca di sini yang belum nonton. Nah, kemudian itu tuh aku udah nyicil ya, mulai dari kayak fotokopi, minta surat pengantar ke kelurahan, sudah cari info gitu kan, nanti di Koramil ketemunya siapa, gimana, udah ya pokoknya udah cari info, baik itu tanya-tanya ke temannya abang gitu ya, ke teman lettingnya, ke seniornya. Terus aku juga udah searching itu, udah mulai cari materi di Google, di YouTube, tanya-tanya juga gitu kan sama persit yang ada di YouTube gitu kan, pertanyaan pengajuan tuh apa aja yang harus disiapkan aja. Pokoknya tuh aku udah persiapan, udah matang banget gitulah. Nah, ternyata seperti teman-teman tahu juga, di tahun 2020 sebuah wabah ya, sebuah penyakit, sebuah virus itu kan datang kan ya di tahun 2020, dan itu tuh pas momen aku lagi ngurus pengajuan. Jadi masa-masa pandemi COVID juga salah satu faktor kenapa pengajuan aku tuh bisa lama banget. Oke, nah di sini aku juga udah catat proses pengajuan aku dulu ya. Ini yang aku ingat gitu ya, mungkin ada beberapa yang udah kelewat. Nah, di bulan Januari kita udah mulai nyicil sampai bulan Februari tuh ya. Jadi suami juga sudah beliin aku seragam lengkap ya, seragam PSH, seragam Persit yang warna hijau, dan juga seragam olahraga warna hijau juga, udah komplit mulai dari hijabnya, sepatu, kemudian ada masker, juga ada sepatu, tas, apalagi sih ya, pokoknya udah lengkap lah. Nah, itu dulu suami tuh beli di koperasi apa di ini,
beli di ekonomi, di baterai, kurang lebih itu habis ada deh 600 ribuan ya, itu semua langsung full selesai. Jadi belinya tuh enggak kepisah-pisah, enggak yang seragam sendiri nanti hijab sendiri kayak itu enggak ya, jadi belinya di kesatuan biar sama kayak Ibu Presid di kesatuan gitu. Nah kemudian lanjut di bulan Maret, nah ternyata suami aku itu ya dulu terpilih buat pendidikan Astros di Bandung. Nah teman-teman yang tanya apa sih itu Astros ya, Astros itu salah satu apa ya alat tempurnya TNI gitu ya. Suami aku kan masuknya di Armet ya, artileri Medan ya, yang megangnya tuh alat senjatanya tuh ada tank dan juga Astros ya, selain memegang senjatanya. Nah suami aku ditunjuk jadi supir apa ya, supir Astros gitu ya, supirnya. Jadi dia belajar itu di mana di Bandung kurang lebih tuh sebulan. Nah mau nggak mau pengajuan aku ke pending nih ya sebulan. Nah abis itu pulang dari Bandung itu kan Maret ya, Maret lagi gencar-gencarnya COVID kan. Nah terus pulang dari Bandung sana berarti ya sekitar di bulan Maret di bulan April itu harus isolasi dulu, yaitu 2 minggu. Jadi dulu kan masih isolasinya kan masih lama itu kan. Nah suami aku isolasi dulu tuh 2 minggu. Nah mau nggak mau harus sabar lagi tuh aku kan, nunggu setelah sebulan ditinggal pendidikan, terus harus sabar, harus isolasi dulu kan, karena itu sudah apa ya protokolnya kan. Nah udah tuh habis itu di pertengahan sampai akhir April atau setelah isolasi kita udah mulai lanjut lagi tuh ngurus pengajuan. Lanjut aku itu ngurus ke ada di Koramil, Kodim dan juga Korem. Aku lupa ya kalau di Koramil ini sama apa, Koramil ini tuh aku ngurusnya tuh di bulan apa, tapi intinya tuh habis isolasi itu aku lanjut pokoknya bisa sampai ke Korem. Nah ya ibaratnya aku ngurus di 3 tempat itulah ya gitu kan. Nah udah tuh kelar, terus masuk di bulan Mei. Nah oh ya jadi tuh dari proses Koramil ke Kodim ke Korem itu juga nggak bisa satu hari bisa selesai gitu, enggak teman-teman. Jadi nunggu proses dulu, nanti di Koramil kita kayak menghadap dulu kan administrasinya seperti apa, terus proses butuh waktunya berapa lama, nanti dikabarin sama babinsanya. Kok misal udah yuk lolos maju gitu ya lanjut ke Koramilnya, nunggu tuh. Kalau dulu aku nunggu kalau nggak salah tuh apa ya 2-3 hari kayaknya loh kalau nggak salah ya, baru bisa lanjut maju ke Kodim. Nah habis Kodim itu juga sehari prosesnya ya, nggak sehari sih, setengah hari, tapi habis itu nunggu lagi buat lanjut ke Korem. Aku lupa juga itu berapa hari, intinya tuh berjarak lah, intinya berjarak. Dan aku pun juga nggak bisa tuh kok misal hari ini besok langsung bisa pengajuan. Nah posisi aku kan kerja ya guys ya, aku kerja, jadi kan aku juga nggak enak kalau izin terus buat pengajuan. Nah jadi dulu tuh aku masih kumpulin tuh waktu cutiku kan, jadi dalam setahun kan dikasih cuti 12 kali tuh. Nah aku ambil cicil-cicil lah sehari-sehari buat ngurus pengajuan. Dan apa ya, jadi tuh seminggu minimal aku izin sehari gitu, seminggu sehari buat ngurus pengajuan. Jadi tidak dalam seminggu sampai 2-3 kali izin tuh enggak ya, karena masih tahu diri lah ya kan, aku kerja cari duit juga, duitnya juga buat modal nikah juga gitu kan. Nah udah tuh, terus lanjut tuh aku Mei berangkat ke Malang, berarti aku udah sampai maju di resimen. Nah di resimenya ini tuh ada di Malang, dan kesatuan suami aku juga ada di Malang, Jawa Timur. Oh ya aku kasih tahu juga, waktu aku ngurus di Koramil itu Koramil yang ada di daerah kita ya, desa kita. Terus kemudian maju ke Kodimnya itu juga Kodim kota atau kabupaten tempat kita ya, tempat kita tinggal calon istrinya ya, bukan di tempat suami dinas. Terus kemudian di Korem. Nah Koremnya ini dulu aku ikut yang ada di Surakarta atau di Solo sana. Nah jadi Koremnya pun juga Korem daerah kita, tempat tinggal kita, ikutnya Korem mana wilayahnya, seperti itu ya. Terus lanjutkan Mei berangkat ke Malang itu
Nah, sampai di Malang ini tuh aku ngekos karena ya itu di sini di Malang sini tuh cukup lama kan, ada ngajuin di resimen, ada tes kesehatan, kemudian nanti lanjut mengurus di kesatuan gitu kan, menghadap Ibu Persir dan Rai, Wadan, komandan, staff-staffnya kayak gitu kan. Itu udah pasti butuh waktu lama. Nah, barulah di sini tuh aku ini izin buat remote kerjanya. Nah, karena dulu kan masih gencar COVID juga, jadi tuh kerjaan aku WFH. Ya kan, udah pasti WFH kan remote di rumah. Nah, aku karena aku mengurus pengajuan, jadi aku WFH-nya itu di Malang ya, di tempat kos dan juga di tempat di asrama ini. Nanti aku lanjutin cerita. Nah, jadi aku sembari pengajuan ngurus di Malang, aku juga masih kerja gitu kan, karena dulu aku kerja nih ngoding ya, programmer, jadi bisa remote. Terus pertama itu aku udah dicariin tempat kos ya. Ingat, sebelum kita pindah ya, apalagi buat teman-teman yang jaraknya jauh harus ngekos ya atau nginep di dekat kesatuan, cari dulu tempat kosnya atau tempat tinggalnya ya, sebelum kita pindah harus udah dapat. Nah, suami aku sama temennya atau letting itu udah nyariin, udah dapat itu dekat resimen ya, tepatnya di belakang resimen tuh di Malang. Nah, aku akhirnya naik kereta sampai di Malang, habis itu langsung menuju tempat kos. Nah, aku itu ngurus di resimen, menghadap di resimen sama tes kesehatan itu kurang lebih tuh ada 1 minggu, jadi aku ngekos cuma seminggu doang. Nah, kelar tes kesehatan dan juga menghadap di resimen kan aku masih harus menghadap di kesatuan nih, masih panjang kan. Nah, dulu aku itu ditawarin sama lettingnya suami, kan ada yang sudah berkeluarga, udah ada yang nikah dulu. Nah, istrinya itu tuh tinggal di rumah sendirian di asrama kalau pas suaminya lagi kerja atau lagi dinas gitu kan. Nah, terus aku diminta tuh sini aja nginep gitu kan di asrama biar deket kalau misal mau menghadap. Terus biar istri aku ada temennya, ya udah sama suami aku diiyain gitu kan, ya lumayan juga gitu kan buat ngirit ongkos ngekos juga, soalnya jarak dari kesatuannya suami ke resimen tuh kurang lebih tuh 1/2 jam teman-teman. Jadi posisinya kesatuan di kabupaten, resimen tuh ada di kota, di Malang kota. Jadi kan suami aku juga riwa-riwinya tuh lumayan juga, lumayan 1/2 jam kan, lumayan bensinnya, lumayan apa juga waktunya gitu kan. Ya udah akhirnya aku pindah ke asramanya letting. Nah, alhamdulillah orangnya baik, aku bersyukur banget gitu karena dapat tumpangan. Nah, orangnya juga cerita-cerita dulu pengajuannya kayak gimana. Terus abis itu udah deh aku lanjut menghadap pertama kali tuh di staff-staffnya. Pokoknya aku lupa ya di bagian apa aja yang aku menghadap itu. Pokok tuh seingatku tuh dapat selembar kertas gitu ya. Di situ ada 3 nama dan harus mendapatkan 3 tanda tangan tersebut baru nanti bisa maju atau lanjut menghadap ke Wadan dan juga komandan beserta Ibu Wadan dan juga Ibu komandan. Nah, salah satu yang 3 ini tuh ada Danrai atau komandan baterai. Nah, alhamdulillah banget, entah kenapa itu tuh rezeki aku atau gimana, waktu menghadap Danrai itu kan harusnya kan sama ibu Danrainya juga kan, sama istrinya beliau. Nah, ngepasin itu waktu itu tuh Danrainya tuh baik, ngajak ketemunya itu di kantor aja gitu. Kalau nggak salah tuh malam deh, kayaknya malam, soalnya waktu menghadap pun aku nggak pakai seragam Persib, aku pakai gamis ya, jadi santai gitu, nggak formal. Nah, lah waktu itu nggak tahu ya ibu Persibnya atau istrinya Danra itu entah lagi sakit entah lagi apa, jadi cuma menghadap bapaknya aja gitu ya. Jadi kayak aku agak sedikit bernafas lega, karena sebelumnya kan udah panik nih, nanti kalau disuruh nyanyi gimana, kalau ditanya-tanya aku nggak bisa jawab gimana, kalau aku nanti ngeblank gimana gitu kan. Nah, alhamdulillah itu lancar tuh, udah kelewat ya, alhamdulillah. Dan udah jalan, terus lanjut juga
di kantor ya, di staff itu aku juga sama, cuma menghadap bapaknya aja karena lokasinya di kantor ya, jadi khusus bapak-bapak. Juga alhamdulillah lancar, jaya sentosa, dan pada akhirnya aku mau menghadap wadan dan komandan. Nah ternyata ini aku harus ke pending lagi guys, aku ke pending sekitar seminggu apa 2 minggu ya, aku lupa ya, sekitar 1-2 mingguan itu, karena ternyata komandan batalion ya atau danyon itu ada kegiatan dinas di luar, yaitu di Bandung, dan mau gak mau aku harus sabar lagi ke pending lagi nih ya. Nah ya, aku baru inget juga saat mengurus berkas ini pun aku juga ke pending sebelum menghadap ke resimen kesatuan itu. Ternyata ada satu berkas yang terlupakan, yaitu SKCK orang tua suami atau calon mertua kita. Jadi yang butuh SKCK itu tidak cuma kita orang tua kita, tapi calon mertua tuh juga harus melampirkan SKCK. Nah dulu tuh sempat ayel-ayelan nih aku sama suami, katanya tuh kalau pihak suami nggak perlu pakai SKCK gitu, ternyata diminta. Nah itu juga aku ngepending juga tuh, lama tuh dia, kurang lebih adalah semingguan, soalnya kan prosesnya kan di tempatku kan bikin SKCK kan harus di Polrestabes gitu kan, di Kendal sana, jauh lah. Camar aku ini mertua aku ini berdua, si bapak sama ibu mertua aku tuh kerja semua, jadi tuh waktunya kan juga nggak bisa asal bikin, jadi harus izin kerja juga. Terus habis itu bikin kesananya, habis itu belum ngirimnya ke sini, ya ampun, ngirimnya kan dari Jawa Tengah Jawa Timur kan ya, kurang lebih 3 hari lah ya, jadi itu juga bikin molor lagi ya. Jadi ya apa ya, banyak banget yang harus sabar gitu ya. Namaste. Nah alhamdulillah udah deh, sekitar sebentar ya, aku inget-inget dulu. Nah di bulan Mei akhir lah ya, sekitar Mei pertengahan akhir itu komandan udah balik, SKCK-nya udah siap, langsung deh kita lanjut menghadap wadan ya, alhamdulillah itu lolos. Nah saat menghadap wadan komandan itu dalam 1 hari teman-teman, jadi wadan dulu, habis itu ke komandan. Nah saat di wadan ini juga aku tidak menghadap ibu wadan. Nah ngepasin juga ibu wadannya tuh lagi sakit, jadi aku cuma menghadap sama bapaknya. Terus sampai di rumah komandan, jadi ini aku menghadap komandan di rumahnya ya, tidak di kantor, itu sudah sama ibu komandan, jadi menghadap sama istri nih. Nah itu yang paling mendebarkan ya, karena kita langsung menghadap sama orang pimpinan kesatuan langsung, dan juga ada ibu ketua persit langsung gitu kan. Nah tapi alhamdulillah beliau tuh orangnya baik, jadi juga santai gitu kan menghadapnya di rumah, jadi itu tidak yang terlalu formal banget ngomongnya, juga pertanyaannya enak. Kitanya juga pas pengajuan tuh nyaman, jawabnya juga nggak yang terlalu grogi, nggak yang terlalu tegang banget, alhamdulillah, dan itu lancar. Nah udah sampai situ baru deh komandan tanda tangan gitu kan, SIN ya, surat izin nikahnya. Nah itu dicek semua berkas yang lalu-lalu, yang sebelum pengajuan itu udah. Nah udah deh, kelar lah, sekitar di Mei udah kelar ya, Maret April Mei udah kelar. Terus di bulan Juni nih, nah di bulan Juni ini aku baru fokus buat pre-wedding, enggak deh, kayaknya tuh pengajuanku selesai di sekitar di Juni. Nah pokoknya soal itu aku inget banget pre-weddingku tuh seminggu sebelum hari H ijab. Nah hari H ijab, nah saat aku pengajuan di kesatuan ini juga ya teman-teman, karena masih tinggi-tingginya COVID ya, disarankan ya, bukan tidak diperbolehkan tapi disarankan, dihimbau kalau bisa itu nikahnya itu jangan rame-rame, jangan ada resepsi, jadi dibolehkan lah hanya untuk ijab aja. Jadi ya yang awalnya tuh pengen banget ya ada pedang pora, ada resepsi besar gitu ya, di awal tuh udah rencana seperti itu gitu kan, udah booking, udah pokoknya udah tinggal bayar udah gitu. Nah ternyata nggak boleh, jadi mau nggak mau ijab aja dulu, jadi cuma ijab. Tapi alhamdulillah khidmat, dan aku seneng banget ya akhirnya aku tuh nikah gitu. Terus udah deh di bulan Juni itu ya udah aku ngurus fokus buat
persiapan nikahnya aku, kayak dekornya, MUA-nya, terus pilih-pilih kayak makanannya, terus ngurus preweddingnya gitu kan. Udah deh, alhamdulillah akhirnya karena di jauh-jauh hari kita juga sudah rembuk gitu kan, sudah berunding dua keluarga kalau nikah kita tuh ijabnya tuh bagus, dapat di tanggal berapa, hari apa gitu kan. Alhamdulillah dapat tuh di hari Jumat gitu ya, hari baik Jumat tanggal 24 Juli teman-teman ya, alhamdulillah banget. Nah ya udah deh, kita di bulan Juli melaksanakan ijab kabul. Aduh aku senang banget ya, itu momen yang tak terlupakan, momen bahagia ya setelah apa ya 7 tahun ya. Asal teman-teman tahu, aku sama Doi itu sebelum nikah udah pacaran 7 tahun, jadi udah melewati fase-fase sedih, senang, duka, marah, bahagia, campur aduk, udah pokoknya udah kenyang lah. Momen tak terlupakannya apa nih gitu kan saat pengajuan itu. Nah momen yang tak terlupakan itu ya, itu saat aku tidur di kos. Jadi kan aku tidur kosnya kan sendirian ya. Nah aku dapat kamarnya itu tuh di lantai 2 di atas. Nah di atas tuh aslinya tuh ada 2 kamar ya. Pertama kali aku kos di situ hari-hari awal 1-3 hari tuh kamar satunya tuh masih ada penghuninya. Nah di hari berikutnya itu penghuninya udah cabut, udah nggak di situ. Jadi aku di atas ya, di lantai atasnya cuma tidur sendirian, cuma satu kamar aja yang aku huni itu yang ada orangnya. Jadi ya agak takut gitu kan, agak takut, agak seram, soalnya tuh dekat sungai juga gitu kan. Jadi ya apalagi kan aku sebelumnya tuh belum pernah belum pernah ngekos gitu loh. Walaupun aku kuliah gitu ya, aku rela PP, aku tidak pernah ngekos. Jadi tuh pertama kali seumur hidup aku ngekos gitu kan, pengalaman. Terus momen tak terlupakan selanjutnya yaitu rasa deg-dug gitu ya saat kita mau menghadap ya, entah itu menghadap saat di Koramil, di Kodim, di Kesatuan, di Ibu Komandan, ya pokoknya yang namanya kita ya sebuah proses belum pernah gitu kan. Apalagi kita cuma dengar katanya nanti disuruh gini, nanti gini, nanti gini, nanti gini. Nah kita kan jelas takut gitu kan, belum tahu nanti kalau aku diginiin gimana, kalau nggak bisa jawab gimana. Ya itulah rasa deg-dugnya tuh udah kayak gak terlupakan aja gitu. Tapi setelah kita udah melewati prosesnya langsung lega plong gitu, ternyata prosesnya aku bisa, cuma gitu doang gitu. Aduh, habis itu ini waktu pengajuan di Koramil. Nah ya teman-teman, aku ada sedikit cerita ya. Alhamdulillah banget waktu aku ngurus di Koramil ya, untuk pertama kali ya lagi ngobrol sama babinsanya. Nah di situ ngepasin ada orang Kodim datang ke Koramil, entah beliau ambil berkas atau apa. Nah saat aku duduk di ruang tamu yang ada di Koramil itu, terus orang Kodimnya ini tuh ikut duduk, terus tanya-tanya gitu kan, namanya siapa, rumahnya mana. Terus beliau lihat berkas aku. Nah dia kaget di situ kan, aku 4 bersaudara kan. Nah aku anak terakhir, cewek sendiri, aku punya kakak 3, cowok semua. Nah di situ tuh ada nama kakak aku yang pertama. Kaget loh, ini si inisial kakak aku S gitu ya. S ini kakak kamu? Siap, iya gitu kan. Rumahnya di sini, dulu sekolahnya bener di SMK ini enggak, jurusannya ini bener enggak? Terus siap, iya aku jawab gitu kan. Nah ternyata kakakku yang pertama ini ternyata sahabat beliau gitu, waktu zaman sekolah SMK dulu, temen dekat. Terus akhirnya kita ngobrol lah gitu kan, tanya gimana kabarnya, gini kemarin juga sempat ketemu, masih sempat chatting. Terus akhirnya udah dikasih tahu kan buat ke Kodimnya nanti dikabarin. Nah terus beliau itu ngontak aku gitu kan, ngasih kabar kalau Kodimnya tanggal sekian, nanti saya antar aja ya, nanti saya temenin gitu kan. Terus aku kayak beneran nih mau diantar ya. Awalnya kan juga aku bingung kan, enggak deh, iya bener awalnya aku bingung gitu deh,
Kodim nanti aku pengajuan sama siapa, aku sendiri, aku kan jauh sama suami gitu kan. Terus alhamdulillah ada beliau, terus ditemani sama beliau, ya Allah masya Allah, diantar. Dan aku nggak cuma diantar, aku dijemput di rumah sama beliau karena delalah gitu kan, rumahnya tuh deket sama aku. Ya Allah alhamdulillah rezeki banget, dijemput tuh, diantar ke mana ya, ke Kodim ya. Di Kodim juga sama beliau juga menghadapnya, ngurus-ngurusnya, dikasih ya, dilancarkan alhamdulillah. Habis itu kan maju kan ke Korem. Nah sampai di Korem juga alhamdulillah lancar juga, dan beliau juga mengantar aku gitu kan, dan dijemput lagi di rumah. Dan beliau tuh baik juga, selain nganter, selain jemput itu kan juga beli makan ya, pasti akan lapar ya sampai siang, sampai perjalanan sampai sore kan. Nah itu berhenti makan juga aku dibeliin makannya, jadi itu udah kayak dianggap adik sendiri gitulah ya, karena itu tadi ternyata temennya, sahabatnya kakak aku, jadi ya beliau perlakukan aku juga dengan baik. Terus kakak pun juga minta aku buat mengucapkan terima kasih gitu kan ya agak ada sungkanya juga gitu kan, kayak nitip adik gitu kan. Terus udah dia lancar sampai di Korem itu ya, ternyata disuruh beli map sama ada beberapa berkas harus difotokopi dari sana, dan beliau juga yang rela riwa-riwi gitu kan, beliau juga yang menghadap duluan di Korem, kayak izin gitu loh, ini mau ada ngurus pengajuan, ini adik saya gitu dianggap gitulah, pokoknya dianggap adik biar gampang prosesnya. Alhamdulillah juga lancar. Terus ya udah deh alhamdulillah lancar, itu momen tak terlupakan ya. Jadi mungkin gitu ya, pertolongan ini datang tuh bisa juga dari doa orang tua kita dulu, atau mungkin orang tua kita pernah berbuat baik di masa dulu, atau mungkin kita pernah berbuat baik juga, atau mungkin kakak aku dulu pernah baik sama orang tersebut, jadi tuh kayak kita ditolong gitu loh. Terus nah yang tak terlupakan lagi ya teman-teman, tuh ada satu pertolongan lagi, yaitu dari temennya mertua ibu aku. Jadi punya teman, itu temennya teman saudara lah ya, teman dekat, dianggap saudara gitu, saudara jauh lah ya. Itu tuh juga anggota TNI. Nah istrinya itu tuh dekat sama mertua aku, dan tahu kalau aku bakal nikah sama anaknya gitu ya, sama anaknya mertua aku, maksudnya sama suami aku. Terus dikasih tuh aku seragam persitnya dulu waktu ibunya masih muda. Nah seragam itulah yang aku pakai buat pengajuan di Kodim, di Korem. Jadi tuh kan waktu itu kan masih belinya kan berupa kain ya dari suami kan, jadi masih dijahitin, jadi aku bisa pakai itu. Jadi kayak ya Allah alhamdulillah banget gitu loh, bisa terselamatkan lagi aku gitu kan. Jadi nggak nyusun ngejahitnya, atau aku nggak harus beli seragam yang udah jadi, pokoknya gitu deh. Nih yang nggak terlupakan itu ya, walaupun aku prosesnya lama gitu kan, tapi alhamdulillah banyak pertolongan. Dan alhamdulillah juga aku tuh tidak menghadap banyak ibu persib. Jadi ibu persib yang aku hadap cuma ibu ketua aja, jadi aku tuh tidak menghadap ibu persib yang lain. Terus aku juga tidak perkenalan dikarenakan ada covid kan, masih covid, jadi tidak ada kerumunan atau pertemuan persib ya. Jadi sampai sekarang ya, sampai kemarin sudah diputuskan buat aktif lagi giat Persit, aku tidak perkenalan di muka umum, di depan ibu Persit yang banyak. Alhamdulillah banget, itu ya salah satu pengalaman tak terlupakan sih menurut aku. Karena sebelumnya ya, apalagi ceritanya yang dulu sebelum pengajuan, sebelum covid kan harus menghadap banyak ibu-ibu Persit, harus perkenalan gitu kan di banyak ibu Persit. Kayak aduh aku udah bayangin, aduh gimana. Alhamdulillah aku tidak melewati hal tersebut. Yang tidak terlupakan yaitu apa ya, emosional gitu ya, yang namanya pengajuan, apalagi pengajuan aku lama berbulan-bulan ya, tidak lepas dari rasa susah, rasa duka, rasa marah, rasa sebel, rasa saling menyalahkan gitu kan ya, itu udah pasti ada ya. Tapi alhamdulillah kita berdua, aku sama suami, bisa melewatin itu. Dan saat semuanya berjalan dengan lancar, sudah selesai, kita ya seneng, bersyukur gitu ya. Jadi ya adalah momen tuh kan kayak el-elan, kamu tuh dibilangin susah, ini terusnya gini, kamu tuh jangan gini, kalau ini pokoknya tuh ada pasti berantem ini. Itu
dinikmatin aja ya teman-teman. Kalau misal teman-teman lagi di fase ini gitu ya, itu yang namanya proses ya. Kemudian momen tak terlupakan juga itu aku lihat perjuangan suami aku ya. Udah pasti suami aku juga capek, keluar duit banyak gitu kan, apalagi buat tes kesehatan itu keluar duit banyak. Terus suami aku harus PP bolak-balik dari tempat dia dinas ke kos aku ya, ke resimen itu yang cukup jauh jaraknya. Terus belum kalau misal aku takut pulang kalau misal aku takut malam sendirian gitu kan, suami aku harus nemenin aku dulu gitu ya. Kalau udah malam baru suamiku balik lagi ke asrama, ke kesatuan. Terus belum lagi kalau aku misal mau makan, kadang kan aku juga bingung makan apa, suami aku harus beliin makan datang ya bukannya aku manja, tapi adalah kok ya suami aku gemati gitu loh guys. Tahu gemati kan ya, peduli alhamdulillah. Nah itu tadi lah teman-teman sharing aku soal dulu aku pengajuan. Nah untuk tahap-tahapnya sudah pernah aku aku share juga, teman-teman bisa dilihat secara detailnya tahapnya apa aja, proses pengajuannya, terus prosesnya apa aja yang harus disiapin. Nah itulah kurang lebih perjalanan pengajuan aku kenapa bisa sampai lama ya. Semoga tidak ada pertanyaan lagi, kenapa lama kak, kenapa. Jadi itulah jawabannya, karena aku posisinya LDR ya, jauh, Jawa Tengah Jawa Timur. Kemudian aku juga kerja, kemudian ditambah ada COVID, terus ditambah lagi suamiku ada pendidikan Astros di Bandung, terus belum lagi belum nyiapin SKCK mertua, belum lagi nunggu komandan dinas luar. Nah itu tadilah lika-likunya. Nah coba deh teman-teman di sini ya, boleh dong sharing, nanti aku bakal bikin segmen curhat ya bareng Wulan lagi. Teman-teman lika-likunya ya, suka dukanya saat pengajuan boleh dong sharing, nanti bisa kirim aja ke email aku ya, nanti aku taruh di description box. Kalau ceritanya itu panjang, kalau misal bisa dirangkum boleh lah taruh di komentar atau di DM Instagram aku @wulandani. Nah insya Allah nanti aku bakal tayangin cerita kalian di next video. Nah cukup sekian serinya. Jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa ya, aku tunggu cerita teman-teman di email aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.